pertanyaan pertama mungkin terkait kepemimpinan itu, tugas seorang pemimpin gitu, Bu. Di sekolah itu apa aja gitu, Bu? Kita sebagai seorang pemimpin paling tidak harus yang pertama harus niat dulu nih gitu. Niatnya kita memang jadi seorang pemimpin. Pemimpin itu ya eh, pertamanya niat karena lillahi ta'ala, karena Allah ya. Gitu. Yang kedua ya, niat sudah siap untuk dikritik dan dikritik saran itu ada dari luar itu pasti harus siap menerima mental itu kritik saran dari luar itu ya. Terus yang ketiga seorang pemimpin itu harus bisa menjadikan contoh ya. Contoh buat siapa ya? Buat yang ada di lingkungan kita. Kalau di sekolah ya buat guru-guru, buat anak-anak sendiri, siswa untuk contoh di lingkungan dimanapun kita berada, gitu, baik di sekolah maupun di mana kita tinggal, gitu ya, seorang pemimpin. Kalau di sekolah, selama kita masih di sekolah, berarti ya contoh buat di sekolah kita, guru-guru kita, anak-anak kita, terus orang tua murid yang sudah menitipkan anak-anak ke kita, gitu, udah dipercayai ya oleh orang tua itu. Dan yang selanjutnya yang kelima ya, seorang pemimpin itu harus punya visi dan misi, gitu ya. Visi dan misi itu tadi niatnya harus apa ini? Itu tadi diniatin karena lillahi ta'ala. Yang kedua niat karena lillahi ta'ala itu banyak ya, yaitu tadi siap dikritik dan saran. Lillahi ta'ala karena mungkin nggak ada gaji dibilangnya ya gitu ya, nggak ada, nggak dikasih gaji, istilahnya hanya Allah lah yang gaji kita gitu. Nah, seorang pemimpin juga harus punya tujuan gitu, misinya kita, tujuannya untuk apa gitu. Selain untuk mencerdaskan anak-anak, terutama ya, kita juga harus punya tujuan bahwa kita itu bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Seorang pemimpin buat saya ya gitu ya, bermanfaat buat orang lain, buat guru-guru, buat anak-anak, buat orang tua, dan buat lingkungan sekolah kita berada gitu. Masya Allah banget ya Ibu. Ibu adalah seorang, kalau kata anak muda sekarang adalah founder ya, adalah pendiri ya, pendiri dari sekolah ya, SDIT Al Gaisan ya. Oke Bu, kalau terkait penerapan Ibu sebagai seorang pemimpin di SDIT Al Gaisan ini, tipe kepemimpinan Ibu itu seperti apa Bu? Dalam memimpin ini contohnya adalah misalnya demokratis dalam memutuskan suatu apa namanya perkara gitu. Jadi apakah dalam musyawarah ataukah otoriter memutuskan sendiri? Nah itu contohnya gitu Bu, dari tipe kepemimpinan itu. Nah Ibu tuh termasuk tipe yang seperti apa memimpin sekolah ini gitu? Kalau dari saya pribadi, kepemimpinan kita itu kepemimpinan dibilang musyawarah iya, tapi lebih ke kekeluargaan, gitu ya, kekeluargaan. Artinya kalau keluarga itu selama kita masih selama kita di sekolah sebagai pemimpin, kalau saya ibu gitu ya, ya harus bisa menjadi ibu bagi mereka gitu ya. Setiap keputusan kita musyawarah bersama, kita duduk bareng, kita putusin bersama, bahkan tidak ada yang namanya rahasia dibilangnya ya gitu. Buat saya dengan ini ya, dengan guru-guru yang lain itu. Setiap mau ada kegiatan, setiap mau ada agenda-agenda, kita duduk bareng, kita musyawarahkan bareng, bagaimana baiknya, bagaimana jalannya, itu harus kita musyawarahkan bersama. Lebih ke kekeluargaan kalau dari saya pribadi. Karena di situ kalau kita udah merasa satu keluarga, itu saya terapkan ke guru-guru itu, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gitu. Tidak ada ini ya, tidak ada jenjang gitu. Bahkan ya kita ya udah makan bareng. Saya bilang ke ini, setiap ada kegiatan kita harus bekerja sama antara guru satu dengan yang lain, antara guru-guru dengan yayasan. Nah kebetulan juga yayasan memang saya sendiri yang juga yang megang.
yaitu semuanya harus keterkaitan, tidak ada suatu keberhasilan tanpa kerjasama di antara kita semuanya. Dan dibilangnya kalau saya haus sama-sama haus, lapar sama-sama lapar, ya makan bareng-bareng, makan bareng, seperti itu. Iya, seperti itulah kalau kita. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, Ibu itu lebih ke merangkul dari teman-teman partner ya, istilahnya. Jadi partner guru-guru. Harus sama-sama. Kalau nggak begitu kita capek sendiri. Betul. Oke. Oke Bu, selanjutnya mungkin bisa mau nanya, keterampilan apa yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin gitu? Ibu seorang pemimpin nih, apa yang harus dikuasai oleh Ibu gitu untuk mengelit orang-orang yang ada di sekolah itu, baik guru-gurunya gitu ataupun staf-stafnya yang ada di sekolah itu? Keterampilan apa yang harus dikuasai gitu? Ya, kita tuh paling tidak gitu harus menguasai dari sisi apa? Dari sisi kepribadian dulu kalau saya, pendekatan ya, pendekatan ke guru-guru, ke staf gitu. Pas di antara begitu banyaknya guru-guru, pasti antara guru satu dengan yang lain punya kepribadian yang berbeda-beda dan punya mungkin kalau kita mau lagi rapat punya ide yang berbeda-beda. Tapi di situ kita harus bisa menyatukan gitu. Kitanya sendiri harus bisa, paling tidak kita harus punya, dibilang feeling, kita harus punya feeling yang kuat gitu. Kita menyatukan ke mereka, kedekatan ke mereka, agar mereka pun juga paham sama kita. Kita berusaha untuk paham sama mereka juga gitu. Dari masuk perkenalan, kalau kita sudah kenal sama mereka, nah, begitu udah kenal, samalah anak-anak muda, pertamanya kan kenalan dulu, kan belum kenal. Terus gitu lama-lama ada pendekatan, kita lama-lama akan paham antara satu dengan yang lain. Dengan begitu kita tidak ada miskomunikasi. Kalaupun ada miskomunikasi itu akan kita meminimalisir karena apa? Karena kita tidak ada kita harus menghargai tapi tidak ditakuti gitu. Kita menghargai tapi tidak ditakuti. Kita dekat tapi tidak ngelunjak istilahnya begitu ya gitu. Tetap menjaga profesinya masing-masing seperti itu. Mereka akan dekat sama kita kalau kita dekat sama mereka. Gitu. Nah, kita tetap menjaga kerahasiaan juga. Gitu. Kerahasiaan antara guru satu dengan yang lain. Kadang-kadang kan namanya ada guru, ada keluhan seperti ini. Ada guru yang nggak suka dengan guru yang lain. Kita tetap bisa menjadi orang tua di situ. Gitu. Tetap kita menerima apapun keluhannya yang mereka rasakan, mereka yang keluhkan kita, tapi tidak mengurangi agar antara satu dengan yang lain itu tambah gimana ya? Tambah mereka saling apa ya namanya? Apa Mbak Nisan bilangnya ya? Jadi antara satu dan lain mereka terjaga. Oh iya, mereka terjaga. Terjaga silaturahmi mereka, tapi paling tidak mereka merasa nyaman gitu, merasa tenang kalau mereka sudah menyampaikan ke kita gitu. Tapi kita pun juga nggak bisa menegur salah satunya itu dengan semaunya sendiri atau di hadapan mereka berdua. Saya nggak pernah menegur antara satu dengan yang lain. Mereka mengumpulkan, ditanya satu dengan yang lain atau istilahnya diinterogasi dua-duanya. Saya nggak pernah. Pasti saya menanyakan secara pribadi dulu. Setelah itu baru kita menyatukan persepsinya agar antara satu dengan yang lain tidak tambah praduga tak bersalah itu tadi. Kalau saya simpulkan dari pernyataan Ibu berarti adanya terjalin hubungan baik ya Bu ya antara Ibu dan staf-staf maupun gurunya Bu ya. Iya betul. Bagaimana cara penerapan Ibu ya dalam memimpin sekolah ini agar sekolah SDIT Al-Ghaisani itu jadi lebih baik, lebih unggul gitu dan mampu menjadi standar lah, ibaratnya entah itu sekolah penggerak gitu, menjadi sekolah-sekolah contoh lah, sekolah-sekolah yang unggul lah baik. Itu bagaimana Bu cara Ibu menerapkan itu dalam memimpin sekolah ini? Iya, SDIT Al-Ghaisani memang kategori baru, ya kategori baru dalam arti memang kita baru mau 3 tahun ini meluluskan anak-anak, baru di antara sekolah-sekolah yang lama yang ada di lingkungan Al-Ghaisani, gitu ya. Tapi
saya sendiri juga berusaha gitu ya menerapkan bagaimana sekolahan kita meskipun baru, kita tetap dari tahun ke tahun itu ada perubahan yang lebih baik gitu. Dari tahun ke tahun kita paling tidak menambah peminatnya siswa untuk daftar. Itu kan bisa kadang-kadang bisa diukur dari situ ya gitu ya. Kalau kita tuh maju pasti pendaftar itu lebih banyak lagi dari tahun ke tahun. Nah, ini perkembangan LGS ini termasuk dari tahun ke tahun itu bertambah terus tuh Mbak Nisa gitu ya. Terus bagaimana kita bisa mengikuti uh, perkembangannya lebih baik lagi? Kita jangan kalah sama sekolah-sekolahan yang ada di sekitar kita, meskipun mereka lebih unggul, mereka lebih dahulu, mereka lebih senior, tapi kita jangan sampai ketinggalan sama mereka. Kita harus ikutin perkembangan-perkembangan yang ada di sekolah di sekitar kita. Kita tampilkan kemampuan-kemampuan anak-anak yang ada di dalam sekolah itu, belajar untuk tampil, belajar untuk berani ikut lomba di kabupaten yang terdekat, ataupun harus berani tampil di TV mungkin ya, seperti itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita bina ke anak-anak kita nih, kita majukan seperti itu. Dan orang tua dengan begitu mereka juga bangga dengan anak-anaknya. Guru juga akan lebih berkreasi gitu untuk anak-anak dari tahun ke tahun, eskul mungkin atau tampilan-tampilan yang bisa ditampilkan atau kita ikut juarakan, kita ikuti seperti itu. Bu, sebagai pemimpin tuh membawa visi apa Bu di sekolah ini? Kalau sejauh ini karena kita tuh awalnya memang membuat sekolah yayasan kita tuh namanya Al-Ikhlas Mbak Nisa. Baru sekolahannya namanya SDIT Al-Ghaisani gitu ya. Berusaha untuk itu tadi, berusaha untuk memberi kefahat orang lain, itu terutama. Meskipun kita sekolahannya kecil gitu Mbak Nisa gitu, yang udah pernah ke sekolah gitu, tapi kita nggak kalah sama sekolah-sekolahan yang mungkin lebih unggul dari segi ke sosialnya, kemanusiaannya gitu ya. Kita nggak kalah gitu ya. Bahkan mungkin lebih banyak kegiatan sosialnya kita gitu. Setiap tahunnya kita tuh ada sunatan massal gratis, ada santunan anak yatim, ada yang sifatnya apalagi kalau lagi kondisi-kondisi ada bencana-bencana yang ada di sekitar kita, itu selalu kita menggalangkan dana untuk kemanusiaan. Itu kita nggak kalah istilahnya. Kita istilahnya anak sekarang gercep gitu, cepat kita mengadakan seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya seperti itu, nah kita punya kekuasaan nih. Kalau kita pemimpin itu punya kekuasaan, bagaimana caranya kita untuk mengajak orang lain untuk bisa beramal, berbuat baik ke orang lain lagi gitu. Kalau kita nggak punya kekuasaan, mau mengumpulkan jamaah untuk berbuat baik itu susah gitu. Kalau ya karena pemimpin yang saya pimpin ini sekolah, ya orang tua. Bagaimana caranya kita membawa orang tua? Yuk kita bareng-bareng untuk bersedekah, untuk kita beramal, terutama untuk kemarin udah ke MPA, udah ke sekolah gitu kan, kita ke Palestina seperti itu. Alhamdulillah selama ini orang tua tidak ada yang pelit gitu untuk berbuat itu amal-amal seperti itu. Mereka nggak pelit, bahkan dari tahun ke tahun ada peningkatan seperti itu. Kita biasanya targetnya mungkin 70, itu bisa sampai 100, bahkan sampai 100 lebih seperti itu. Seperti itu, Mbak. Oke, Bu. Terkait kepemimpinan sendiri, pengaruhnya, Bu, dalam Ibu memimpin itu pengaruhnya di sekolah itu apa aja, Bu? Mencakup apa aja? Apakah kualitas dari anaknya ataukah apa gitu? Iya, kalau ininya ya, untuk kualitas anak itu belum bisa diukur secara rata-rata gitu ya, karena kita masih baru ya, karena baru 3 tahun gitu ya. Kalau 3 tahun istilahnya anak-anak baru umur 3 tahun gitu ya, hasilnya juga masih seperti anak-anak yang baru 3 tahun, masih tahap perkembangan terus gitu. Kita belum seperti sekolah-sekolah yang pada dasarnya lulusannya itu masuk ke sekolahan yang unggulan semua. Mungkin belum bisa diukur di situ. Diukurnya kalau dari zaman sekarang ini kan kadang-kadang
anak itu sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua. Oh iya. Bagian ekonomi orang tua. Kalau mungkin anak-anak yang sekarang lulus itu sekolah kalau dibilang sekolah negeri 1 itu udah ada yang masuk. Mereka melanjutkan ke SMP yang lebih bagus lagi itu banyak gitu ya. Ukurannya dari mana gitu ya. Anak-anak mereka masuk ke sekolahan-sekolahan yang SMP IT yang mungkin lebih unggul di sekitar kita gitu. Mereka ada nilai plusnya mereka untuk hafalannya, untuk keberaniannya. Mereka kadang belum di mana sih sekolahannya? Apa itu udah bagus seperti ini. Nah, itu yang dari nilai plusnya mereka anak-anak melanjutkannya ini ke sekolahan-sekolahan yang kebanyakan mereka ke pesantren yang lebih bagus lagi. Itu yang kita yang kita catat gitu ya. Anak-anak lulusannya rata-rata kemana sih gitu ya. Itu seperti itu. Nah, paling kita targetnya anak-anak itu harus hafal minimal keluar dari Al-Ghaisani 30 juz itu paling tidak untuk ini ya, untuk bacaannya udah bagus gitu ya. Untuk hafalan belum lah, semuanya belum bisa dibilang kategori dibilang hafiz belum gitu, baru paling juz 30 sudah seperti itu. Dan kita setiap lulusan ada khatmul Quran yang seperti itu bisa. Ada nggak Bu kira-kira tantangan atau masalah gitu di sekolah ini dalam Ibu memimpin di sekolah ini? Tantangan atau masalahnya atau kendala gitu, adakah Bu? Pasti ada ya. Masalahnya banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Bisa jadi dari SDM, dari guru sendiri gitu ya. Bisa jadi dari orang tua gitu. Terutama itu ya. Terus bisa jadi dari lingkungan sekolah itu sendiri. Gitu. Keberadaan kita itu tidak selamanya bisa diterima baik oleh mereka. Guru kadang-kadang ya. Guru-guru namanya kalau kita masih baru dan kebanyakan gurunya juga masih pada muda-muda gitu ya. Ada kalanya mereka juga belum banyak pengalaman, tapi agak susah ya gitu ya, agak susah untuk diarahkan gitu. Juga terus lingkungan kadang-kadang gitu. Lingkungan itu tantangannya ya itu banyak menuntut. Banyak menuntut gitu dari sekolah itu. Banyak tuntutan mereka. Minta inilah, minta itu, minta anaknya yang harus digratiskan dan lain-lainnya ya, seperti itu tantangan gitu ya. Bahkan banyak komplain dari lingkungan itu pasti ada gitu. Tapi bagaimana kita merangkul mereka, kembali lagi kita harus merangkul mereka agar bisa mudah diajak komunikasi biar sama-sama bisa berjalan gitu. Nah, setiap ada momen mereka itu mau mengajak kita atau merangkul kita, itu suatu cara agar kita tidak terlalu meminimalisir untuk adanya permasalahan gitu. Orang tua juga seperti itu ya. Orang tua juga seperti itu. Kadang-kadang orang tua sekarang itu lebih kritis gitu. Lebih kritis dari guru-guru gitu. Orang tua sekarang itu menuntut anaknya lebih baik gitu. Tapi dari rumah tidak ada kontribusinya yang lebih baik juga gitu. Karena orang tua hanya bisa mengandalkan pendidikan itu adanya di sekolah gitu. Ya, nggak menyadari bahwa pada dasarnya kembalinya anak-anak belajar itu adanya di rumah. Sekolah memang tempat rumah mereka yang kedua, tapi mau bagaimanapun kembali ke orang tua. Bagaimana dia untuk mengarahkan kembali atau melanjutkan pembinaan atau pelajaran yang ada di rumah dilanjutkan di sekolah seperti itu. Tapi kita juga berusaha untuk setiap paling tidak itu kita setiap akhir tahun kayak seperti ini, anak-anak yang menjelang kelas 6 mau lulus atau kelas TKB, karena kita juga ada TK-nya, itu mereka mau lulus, kita adain home visit. Ada home visit terkait perkembangan anak sekaligus silaturahmi. Nah, dari situ terkait perkembangan anak, kalaupun mungkin di sekolahan ada sesuatu hal-hal yang mungkin harus disampaikan secara pribadi, itu kita sampaikan di saat kita kunjungan itu tadi.
Jalannya lagi adalah keuangan. Oh, keuangan. Ya, siap, Bu. Ini yang Keuangan paling itu ini ya. pasti. Betul-betul. Keuangan Yang ya. paling mendasar itu. Gitu. Oh, Kadang-kadang betul orang sekali. tua banyak tuntutan, bayarannya yang nggak bisa dituntut gitu. Iya, Artinya nggak betul, bisa betul, betul. dituntut dari sekolah diharapin secara yang seharusnya, tapi orang tua banyak tuntutan gitu kadang-kadang. Harus Betul. anaknya yang ini, yang itu, jadi dikit-dikit komplain, padahal mereka sendiri secara tanggung jawab, secara kewajiban untuk ke sekolah, kadang-kadang mereka belum melaksanakan juga, seperti itu. Oke. Oke, mungkin Ya, ada lagi nih, Bu. Adakah harapan Ibu untuk sebagai kepala sekolah ya untuk pendidikan di Indonesia itu? Harapannya agar jadi lebih baik mungkin dari harapannya, Mm-mm. ya, kita harapannya sebagai seorang pemimpin yang didasari pendidikan, kita berharapnya pendidikan kita di Indonesia ini itu pastinya akan lebih baik lagi, lebih baik dari segi akidah kalau buat saya ya, gitu. Itu yang saya tanamkan dulu gitu, anak-anak itu yang terpenting akidahnya itu baik, insya Allah semuanya akan mengikuti. Karena apa, pada dasarnya sekarang ini anak-anak nggak bisa dituntut hanya sekedar cerdas secara ini ya, secara akademisnya aja gitu, tapi anak-anak harus dituntut kan secara emosinya dia, harus sosialnya dia itu harus seimbang gitu. Anak-anak sekarang kadang-kadang ya dia pandai, dia cerdas, tapi dari segi mental dia kurang gitu ya, kurang. Itu anak-anak yang seperti itu biasanya akan mudah goncang bila suatu saat nanti mereka harus berbaur dengan lingkungan yang lain atau teman yang lain gitu, mereka kadang-kadang akan cepat kendor gitu. Mental dulu yang dibimbing kalau buat sekarang ini agar kita juga generasi anak-anak, terutama anak-anak SD dasar ini ke depannya menjadikan generasi-generasi yang kuat, tidak sekedar kuat secara kecerdasan akademis saja, tapi diiringi dengan keagamaannya juga gitu.